Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 58. Sebuah pengakuan. Dek pulang yuk. Pulang sendiri aja lo, ngapain ngajak Beka? Gue masih ada perlu sama Beka, ujar Alsan membuat Beka menatap Aslan bingung dan Juna segera pergi. Kamu harus jelasin ke Abangka dengan ucapan Juna tadi, bisik Aslan. Selamat untuk pertunangannya ya nak, semoga disesegerakan ya, ujar Nia mendekap Safa dan bergantian dengan Ardi. Makasih ya ma, ucap Safa lembut. Iya, semoga semuanya berjalan lancar ya sesuai dengan harapan kita, lanjut Erla. Iya ma, jawab Ardi. Lo siapa yang jemput Re? Tanya Beka melihat Renata sudah datang. Naik taksi? Jawab Renata tak berbohong, tadinya Juna ingin menjemput tapi dilarang Renata, dia tahu kekasihnya itu pasti sedang sibuk menyambut tamu atau keluarga besar yang lainnya. Juna menggenggam tangan Renata lembut tapi Renata segera menepisnya karena takut dilihat Beka. Saat ini posisi mereka tengah duduk di kursi tamu yang sudah disediakan. Juna berdiri meninggalkan meja mereka, mengambil puding mangga kesukaan Renata dan beberapa cemilan lainnya lalu membawa ke meja mereka. Tumben lo baik mas, bawain makanan, tahu aja adiknya lagi mager, ucap Rebecca ingin mengambil makanannya tapi ditepis oleh Juna. Bukan buat lo. Terus? Tanya Beka penasaran. Buat Renata, dia yang suka puding. Dari mana lo tahu Renata suka puding? Apa jangan-jangan bukannya lo yang sering bawa puding mangga buatan Renata pulang ke rumah? Hehehe, iya ya gue lupa mas, cengir Beka. Bang ambilin dong puding sama makanannya juga, lapar nih. Kenapa nggak langsung ke sana kak? Banyak pilihannya di sana. Maunya diambilin, rengek Beka. Cek, sok manja, ketus Juna. Biarin daripada elo sok baik tapi aslinya jahat, sindir Beka. Aslan berdiri hendak mengambil makanannya tapi tiba-tiba Aslan terdengar seseorang memanggil namanya. Asian. Dek. Tubuh gagah Aslan membeku seketika saat mendapatkan pelukan mendadak dari Monica. Kap. Monica mencium pipi kiri kanan Aslan. Kangen banget deh beb sama kamu, kok nggak bilang sih kalau Safa tunangan hari ini? Aku hubungi kamu dari semalam loh beb, nggak kamu angkat, jadi pagi ini aku inisiatif datang ke sini, tahu-taunya ada acara besar. Kamu jahat deh nggak ngabarin aku beb, cerocos Monica. Aku sibuk mon, jawab Aslan dingin. Pasti kamu kaget kan aku pulang? Aku memang sengaja beb ngasih kamu kejutan biar surprise gitu. Kamu pasti kangen banget kan sama aku kan? Tanya Monica sambil bergelayut manja di lengan Asian. Renata menatap sang sahabat, dia bisa merasakan sakitnya Beka saat ini. Renata tahu kalau Beka pasti menyukai Aslan tapi hanya saja tidak ada ikatan antara keduanya, tapi Renata tidak tahu siapa perempuan yang bergelayut manja di lengan Aslan ini. Permisi, ujar Beka segera pergi. Dia tidak ingin hatinya jauh terluka lagi melihat semua ini. Aslan ingin mengejar Beka tapi Monica terus menahan tubuhnya. Mau kemana kak? Tanya Juna. Haus mas, minum dulu, sahutnya langsung pergi. Beb, kamu nggak suka aku pulang? Tanya Monica karena tak ada tanggapan dari Aslan. Suka? Aku cuma kaget aja kamu tiba-tiba datang tanpa kasih kabar, jawab Aslan terbata. Namanya juga surprise beb, yuk ke tempat Safa, aku mau kasih selamat, mau minta maaf nggak bawa kado karena memang nggak tahu kalau Safa tunangan hari ini, ajak Monica menarik tangan Aslan. Aslan melirik kiri kanan mencari keberadaan Beka tapi tak terlihat lagi. Sial, kenapa dia datang di saat yang tidak tepat sih, gumam Aslan lirih. Dia merasa bersalah pada Beka. Kamu mau apa lagi sayang? Tanya Juna. Mas keluar yuk, ajak Renata. Kemana? Aku mau makan wedang tahu mas, tapi ajak Beka. Wedang tahu? Di mana sayang nyarinya?
Ya di luar lah Mas, kalau di sini mana dapat. Mas keluar yuk, ajak Renata. Kemana? Aku mau makan wedang tahu Mas, tapi ajak Beka. Wedang tahu? Di mana sayang nyarinya? Ya di luar lah Mas, kalau di sini mana dapat. Tapi kenapa mesti ajak Beka sih Yang? Kita berdua aja biar romantis. Tapi aku maunya sama Beka Mas. Please, mohon Renata, dia tahu sang sahabat butuh dihibur saat ini. Ya sudah, kamu hubungi di mana tuh anak, kita ajak dia, ujar Juna mengalah. Dihabisin ya, enak loh buat tubuh jadi segar, ucap Renata. Gue bodoh ya Re, ucap Beka. Tiba-tiba dia merasa perasaannya campur aduk saat ini. Kok lo baru nyadar kalau sih Dek? Udah dari dulu kali lo kon, celetuk Juna sambil terkekeh kecil. Mas, tegur Renata dengan tatapan tajam membuat Juna terdiam. Enggak. Lo cantik, kayak jadi nggak ada yang perlu lo takutkan kah? Gue yakin lo pasti bisa bahagia. Gue ngerti banget perasaan lo kah? Sabar ya, gue dan Mas Juna ada buat lo, hibur Renata. Ngomong apaan sih kalian? Tanya Juna yang tidak mengerti. Urusan perempuan, jawab Renata membuat Juna terdiam tapi menimbulkan kecurigaan untuk Beka. Tidak biasanya kakak lelakinya ini patuh pada ucapan seseorang. Biasanya tingkat kekepoan Juna sangat tinggi, tapi kenapa sekarang ditegur Renata sedikit saja langsung kuncup. Nggak mampir dulu Beb? Aku kangen banget deh sama kamu, rengek Monica. Aku harus kembali ke rumah Mon, kamu tahu kan Safa sedang acara, nggak mungkin aku tinggalkan begitu saja. Sebentar saja Beb, aku kangen, bujuk Monica sambil mengelus lembut paha Asian. Mon, stop, aku sedang banyak kerjaan, ujar Aslan sedikit meninggi. Kok kamu sekarang jadi dingin gini Beb? Kamu nggak peka banget sama aku, padahal aku jauh-jauh ngejar pulang cuma buat ketemu kamu, ucap Monica dengan raut wajah sedih membuat Aslan merasa bersalah juga pada perempuan ini. Sorry. Kamu tahu kan aku sedang banyak kerjaan, belum lagi Safa hari ini tunangan. Iya aku tahu, tapi kan aku pacar kamu Beb, aku juga butuh perhatian dari kamu. Akhir-akhir ini kita LDR lama, belum lagi kamu sulit dihubungi. Maaf Mon. Aku maafin, tapi besok aku maunya kita jalan Beb, aku ingin belanja sama kamu. Iya. Tapi sekarang aku pulang dulu ya. Oke, jawab Monica tersenyum kembali. Monica ingin mencium bibir Alsan tapi tiba-tiba lelaki ini terbatuk dan mengalihkan pandangannya. Sorry Mon. Aku sedang tidak enak badan, takutnya malah nular ke kamu, alasan Aslan. Ya sudah kalau gitu aku turun aja, kamu hati-hati pulangnya, besok aku telpon ya, kamu jemput aku, pinta Monica dan diangguki Aslan pelan. Bye Bebek. Hati-hati, pekik Monica setelah keluar dari mobil Aslan. Aslan segera memacukan mobilnya kencang meninggal apartemen Monica. Ponsel Beka dari tadi berbunyi tapi tak diangkat oleh perempuan ini. Kenapa nggak diangkat? Tanya Renata. Biarin aja, gue nggak mau berharap lagi dari dia. Yakin? Tanya Renata dan diangguki Beka pelan. Yang? Pulang yuk, mendingan ngobrol di rumah, ujar Juna bete karena dari tadi Beka dan Renata membahas hal yang tidak dia ketahui. Akhirnya Juna menunggu di mobil. Yang? Maksudnya? Tanya Beka menatap Renata lekat. Mungkin maksud Mas Juna Re, jawab Renata mencoba mengelak. Enggak, gue belum budek di, jujur Re, lo pasti ada hubungan apa-apa dengan Mas Juna. Tebak Beka. Juna keluar dari mobil mendekati kedua perempuan kesayangannya ini. Jujur saja Yang, lama-lama nih bocah pasti juga bakalan tahu. Renata menunduk tak berani menatap Beka. Jadi kalian pacaran? Potong Juna. Oh my god, Renata. Lo bakalan jadi ipar gue. Pekik Beka. Stetete. Pelan kenapa kah? Kebiasaan deh, ucap Renata malu.
Kalian gak asik deh, sejak kapan kalian punya hubungan? Apa malam party? Tebaknya lagi dan diangguki Juna pelan sambil tersenyum manis. Gila. Benar-benar kalian ya, gue gak mau tahu besok gue maunya pajak jadian kalian. Gue mau shopping sepuasnya dan lo yang traktir mas, tunjuk BK pada Juna. Bukannya selama ini juga gue yang traktir lo? Emangnya lo punya kartu selain pemberian gue? Hehehe. Iya sih mas tapi besok gue mau borong mall biar lo bangkrut, cebik BK. Dia ikut bahagia karena Renata yang menjadi kekasih Juna meskipun Juna terkadang menyebalkan tapi dia sangat menyayangi Juna. Boleh asal lo juga harus bawa pacar tercinta gue. Tenang, kita bakalan habisin uang lo besok mas, siap-siap aja. Silahkan, jawab Juna santai. Ark. Lo kemana Eka? Telepon gue nggak diangkat. Kesal Aslan, dia tidak bisa berkonsentrasi jika belum mendengar kabar dan suara BK. Sengaja nggak mau angkat apa nih orang? Dari kemarin ditelepon nggak sekalipun diangkat, omel Aslan lagi uring-uringan. Aslan menghempaskan ponselnya di atas meja kerjanya, sambil mendengus kesal lelaki tampan ini melonggarkan dasi yang dia kenakan. Apa gue samperin ke kantornya aja ya, pikir Aslan. Aslan berdiri dan segera keluar dari ruangannya. Mau kemana bang? Tanya Safa yang akan ke ruangannya. Keluar. Ada meeting dengan Pak Muji bang jam 2 ini. Lo aja deh, gue sedang nggak mood, sahutnya lalu pergi membuat Safa mengerutkan keningnya. Tumben sang kakak tidak mood bekerja biasanya Aslan paling gila kerja kenapa tiba-tiba malas begini. Aslan memarkirkan mobilnya lalu segera turun ke arah lobi. Vio melihat Aslan berjalan lalu segera mendekatinya. Cari BK ya bang? Tanya Vio lembut. Bang? Bang? Emangnya gue abang bakso? Elu kan ceweknya bule tengil itu kenapa ada di sini? Ketus Aslan. Saya magang di sini bang. Jangan panggil saya abang, saya bukan abang kamu, panggil saya bapak, tegas Aslan. Maaf pak, cari BK. Tanya Vio lagi sok baik. Iya. Tadi BK ke arah kantin sama Pak Faris. Faris. Beo Aslan. Ya, ketua tim pemasaran. Akhir-akhir ini mereka memang sering pergi bersama, ujar Vio sengaja ingin memanasi Aslan karena setaunya Aslan adalah pacar BK. Ya sudah terima kasih, jawab Aslan langsung pergi. Aslan memang melihat BK yang tengah duduk sambil tertawa kecil bersama seorang lelaki di kantin kantor tersebut membuat hati Aslan terbakar cemburu. Aslan segera menghampiri BK dan menarik tangannya. Ikut abang. Tita Aslan, tanpa aba-aba menarik tangan BK membuat wanita itu terkejut bahkan Faris juga terkejut. Faris tahu siapa Aslan sahabat baik bosnya, Aslan juga sering main ke kantor Juna dan menjalin kerjasama. Pak Aslan, tegur Faris berusaha sopan. Kenapa? Lo nggak suka gue narik pacar gue? Tanya Aslan pada Faris membuat lelaki itu terdiam. Lo apa-apaan sih bang? Kesal BK tidak enak hati dengan ketua tim itu. Lo yang apa-apaan gue telpon gak diangkat tahu-taunya sedang ketawa-ketawa di sini. BK berusaha menarik tangannya tapi kekuatan Aslan lebih besar dibandingkan dirinya. Bang lepas. Bang lo. Denger gue nggak? Lepas. Lo nggak berhak ngatur gue gini, marah BK tapi tak didengarkan Aslan dia terus menarik BK ke arah parkiran mobil. Naik, perintah Aslan. Nggak. Gue nggak mau ikut lo, gue bilang naik kah? Nggak. Keke BK. Lo mau naik dengan cara baik-baik atau gue paksa? Gue bisa teriak bang, dan lo bakalan digebukin di sini. Silahkan gue nggak takut, tantang Aslan membuat BK kesal. Dia menatap tajam wajah lelaki yang sudah mencuri hatinya ini. BK menghela nafas panjang melihat kiri kanan dan bersiap ingin berteriak. Tuh,
Aslan dengan sigap mengecup Beka dengan kecupan, bahkan ada yang melihat perbuatan mereka. Beka menarik wajahnya cepat karena dia yakin ini akan menjadi topik pembicaraan hangat di kantor Juna nanti. Gila lo bang, marah Beka. Mau masuk tapi gue paksa di sini, ancam Aslan lagi. Akhirnya Beka mengalah masuk ke dalam mobil Aslan. Abang cuma minta kamu buat ikut abang kah? Gak aneh-aneh, ujar Aslan saat mereka sudah di mobil tapi Beka hanya diam saja, hatinya masih kesal dengan perbuatan lelaki ini. Kita harus bicara, lanjut Aslan. Gak ada yang perlu dibahas bang. Ada, ujar Alsan. Gue harus kerja bang, nanti Mas Juna marah gue bolos. Nanti abang yang hubungi Juna, kamu tenang saja. Lo mau bahas apa? Cepetan gue gak ada waktu banyak. Kak, please jangan cuekin abang gini dong. Gak ada yang cuek, perasaan lo aja kali. Kenapa kamu gak angkat telepon abang? Sibuk. Ketus Beka. Sibuk dengan lelaki itu. Abang bisa minta Juna buat pecat dia kak kalau kamu masih jalan sama dia. Apaan sih kamu bang? Dia nggak salah apa-apa. Yang salah itu kamu, tunjuk Beka kesal. Kok abang sih yang jalan sama kamu kan dia? Terus kamu seenaknya jalan sama cium-cium dengan perempuan lain, egois. Jadi ini masalah Monica? Tanya Aslan. Tahu ah, pikir aja sendiri, kalau nggak ada pembahasan lagi gue mau turun. Kak, panggil Aslan menarik tangan Beka lalu mengecup pipi perempuan ini. Kap, bang. Pekik Beka lalu menghapus kecupan Aslan di pipinya. Jangan dihapus, marah Aslan menarik Beka lagi dan mencium pipinya berkali-kali. Bang. Sudah, ucap Beka mendorong tubuh Aslan menahan rasa geli melihat tindakan mesum lelaki ini. Jadi mau bicara apa? Tanya Beka. Ngobrol doang? Lo cuekin abang dari kemarin kah? Abang nggak tenang. Dan sekarang kita sudah bisa ngobrol lagi bukan jadi nggak ada yang perlu dibahas lagi. Antar gue pulang ke kantor, pinta Beka karena saat ini mereka tengah ada di sebuah restoran untuk makan siang. Lo cantik kalau lagi marah-marah, puji Aslan menatap Beka dengan senyuman. Gue tahu gue cantik nggak perlu dilihatin segitunya kali. Kenapa? Pacar lo kalah cantik sama gue? Atau bibirnya nggak seenak bibir gue saat ciuman? Ceplos Beka membuat Aslan terkekeh kecil, tingkah Beka menunjukkan kalau dia tengah cemburu berat. Jadi gara-gara dia kamu cuekin abang seharian kah? Kamu cemburu? Huek. Mau muntah gue bang? Siapa yang cemburu biasa aja kali? Gue nggak cemburu kok, tepis Beka. Yakin nggak cemburu? Tanya Aslan menatap serius wajah Beka membuat perempuan cantik ini salah tingkah. Siapa juga yang cemburu? Mau lo pelukan? Kecupan ataupun dempetan gak lepas lagi bukan urusan gue dan lo jangan pernah ikut campur urusan gue bang. Mau sama siapapun itu, tekan Beka. Aslan menarik kursinya agar tubuh mereka merapat dan memegang dagu Beka lalu menjatuhkan kecupan di keningnya membuat Beka mengepalkan tangannya kuat. Tolong jangan luluh, batin Beka mensugesti dirinya sendiri. Abang minta maaf soal kemarin, abang gak tahu kalau dia bakalan datang di acara Safa, abang gak undang dia kah? Tiba-tiba dia nongol gitu, abang aja kaget, ungkap Aslan. Beka memalingkan wajahnya tak ingin terlihat kalau dia sedang grogi. Nggak ada yang perlu dimaafkan, wajar saja dia datang mencari kekasihnya, kita nggak ada hubungan apa-apa bang jadi tidak ada yang harus diperjelas bukan? Kamu bebas dan aku pun begitu, sama-sama bebas, kata Beka panjang lebar membuat Aslan mengepalkan tangannya tak terima, dia tidak suka Beka dekat dengan lelaki lain. Aslan menarik Beka agar mendekat padanya. Abang gak bisa dicuekin sama kamu kah? Kenapa? Kangen sama celotehan gue atau sama bibir gue? Dua-duanya,
Jawab Alsan. Buaya. Tsunami kalah kencang sama gombalan kamu bang, dengus Beka. Kak, kalau kamu nggak cemburu nggak seharusnya kamu cuekin abang gini, setidaknya kamu angkat telepon abang biarin abang dengar suara kamu kak. Egois banget sih lo. Terserah kamu mau bilang apa yang jelas abang nggak bisa jauh-jauh dari kamu kak, abang udah nyaman sama kamu, abang maunya kita terus sama-sama kak. Cek. Enak di lo nggak enak di gue dong, lo bisa peluk, cium bahkan main ke apartemen dia sesuka hati lo sedangkan gue, mau lo kekepin terus tanpa kejelasan gini. Please kak, ngertiin abang. Gue mau balik ke kantor, antar gue atau gue naik taksi, ancam Beka dan mau tidak mau Aslan mengantarkan perempuan ini. Memangnya ada apa sih yang antara Beka sama Aslan? Menurut Mas? Tanya balik Renata. Nggak mungkin ada hubungan spesial deh, soalnya setahu Mas Aslan cinta mati sama Monica dan mereka akan menikah secepatnya. Kalau tiba-tiba Beka punya hubungan dengan Aslan gimana Mas? Masih nggak masalah yang, tapi Aslan harus perjelas status Monica. Mas tahu mereka pacaran sudah lama meskipun tanpa restu Bunda Sela, jelas Juna sambil menyuapi puding ke mulut Renata. Entah kenapa perempuan cantik ini selalu menginginkan makanan manis akhir-akhir ini. Kenapa nggak direstuin Mas? Mas juga nggak tahu sayang, yang Mas dengar dari Mama Bunda Sela nggak mau punya menantu model apalagi seperti Monica. Model juga manusia kali Mas, atau status sosial kali. Huf. Bunda Sela nggak gitu yang, dia baik mungkin Monikanya yang nggak bisa ambil hati Bunda Sela jadinya terkesan nggak ada nyaman gitu, ungkap Juna. Jadi mau shopping sama tuh bocah. Nggak tahu dia nggak nongol-nongol mungkin banyak kerjaan kali. Kalau kamu mau shopping bareng Mas aja gimana? Nggak usah Mas nunggu Beka aja, lagian aku nggak ada barang yang harus dibeli juga. Ya sudah kalau gitu sore nanti kita nonton aja gimana? Boleh, jawab Renata setuju, dia juga sedang mager saat ini, entah kenapa dari tadi pengennya dekat Juna terus. Aslan menghembuskan asap rokoknya, dia pusing memikirkan bagaimana cara memutuskan Monica secara perempuan itu tidak memiliki kesalahan dengannya. Jika berbicara status Aslan sudah tahu dari sebelumnya bahkan Aslan tak mempermasalahkan itu. Mikirin apa bang? Kusut amat, tanya Safa. Dep, lo kok bisa ya awet sama Ardi padahal nggak pernah punya status sebelumnya? Karena kita saling ngejaga bang, Kak Ardi nggak pernah dekat dengan perempuan lain gue juga gitu, jawab Safa. Hubungan lo sama Mbak Monica gimana bang? Bunda kesel loh bang lo bawa Monica ke acara gue. Siapa yang bawa? Dia datang sendiri kok. Tamu nggak diundang gitu. Jahat lo bang. Serius deh, gue aja sempat sok pas dia datang mana Bunda sangar mulu liatinnya. Gue juga heran deh bang kenapa Bunda nggak suka lihat si Monica padahal dia model terkenal loh. Nggak tahu, jawab Aslan ketus. Mungkin orangnya kali ya yang nggak baik, hahaha, ucap Safa sambil tertawa kecil sedangkan Aslan hanya menggeleng. Lo beneran serius bang sama Monica? Nggak tahu. Nggak takut durhaka lo nikah tanpa restu? Tahu ah deh pusing gue. Bang perempuan itu jangan terus digantung entar pindah ke lain hati baru lo ketar-ketir. Dek. Perasaan Aslan mendadak tidak enak. Bagaimana jika Beka benar-benar pindah ke lain hati dan meninggalkannya apa Aslan sanggup? Kasih kejelasan bang, daripada lo nyesel nantinya, lanjut Safa. Tiba-tiba ponsel Safa berbunyi dan pastinya itu panggilan dari Ardi sang tunangan. Halo kak, jawab Safa lembut lalu berdiri meninggalkan Aslan sendiri. Lagi di mana? Ngobrol sama Bang Aslan, persiapannya sudah semua yang. Sudah? Kenapa? Kamu yakin yang mau pergi ke Malaysia? Kalau kakak kangen gimana? Nggak lama kok kak,
Setelah pulang dari Malaysia langsung mempersiapkan pernikahan kita. Tapi kakak nggak kuat yang jauh dari kamu, di Bali beberapa hari aja kakak pusing, nggak fokus kerjanya. Kalau nggak kuat susulin seminggu sekali. Huf. Terdengar helaan nafas Ardi. Jika saja dia tidak banyak pekerjaan pasti akan disusulnya nanti. Semoga nggak lembur ya Yang, biar kakak kesana akhir pekan. Iya, besok kakak nganterin ke bandara. Tanya Safa. Ya iyalah, mana mungkin kakak nggak ngelihat kamu berangkat, bisa gila kakak. Hahaha. Segitu cintanya sama Safa, rayu perempuan cantik ini. Biarin dibilang bucin, memang itu kenyataannya, sahut Ardi tertawa kecil. Lo ada hubungan apa sama Aslan dek? Tanya Juna. Nggak ada. Nggak ada. Nih lihat, ujar Juna memberikan hasil rekaman CCTV parkiran. Siapa yang ngasih ke lo mas? Tanya Beka gugup. Nggak penting, gue mau lo jawab jujur, kalian pacaran. Nggak, jawab Beka cepat karena memang dia dan Aslan tak punya komitmen. Dek, lo udah gede kan? Sewaktu Max selingkuhin lo sakit kan? Tanya Juna dan diangguki Beka pelan. Kalau Monica tahu dia juga sakit dek. Kok lo lebih mementingkan perasaan orang lain sih mas? Karena gue tahu dia pacar Aslan bukan tuh dek. Udah gue ngantuk pengen tidur, keluar mas. Dek, gue cuma ingetin lo doang, Aslan sama Monica udah mau menikah dan itu Aslan sendiri yang ngomong ke gue nggak mau lo patah hati lagi untuk kedua kalinya, ucap Juna lalu keluar dari kamar Beka. Aslan brengsek. Kesal Beka. Hati-hati di jalan, jaga mata jaga hati, yang ingat kita sudah bertunangan, ingat Ardi. Kakak juga, kalau nggak ada kerjaan susulin Safa ya. Ya sayang pasti. Kak, titip Kak Ardi ya, jaga dia, tolong lo jadi bodyguard dia dulu sampai gue pulang. Kalau dia melenceng kasih tahu gue. Aman Fa, kalau berani macam-macam gue sunat lagi dia, hehehe, sahut Beka terkekeh kecil. Hari ini Beka sengaja menemani Ardi mengantarkan Safa ke bandara. Bunda Sela dan Ayah Dahmi juga ikut dan tak lupa Aslan yang dari tadi melirik ke arah Beka tapi perempuan itu tak menanggapinya. Safa pergi dulu ya bun, iya. Hati-hati di negeri orang nak, jangan bertingkah aneh-aneh ya, kalau ada apa-apa kabari bunda secepatnya. Iya bun, Safa pasti bakalan kangen sama sambal terasinya bunda, canda Safa sambil memeluk sang bunda. Jaga kesehatan ya, jangan terlalu capek, kalau sudah nggak sanggup kerja jangan dipaksa, kamu bukan tulang punggung keluarga, ingat sang ayah. Siap ya, sahut Safa. Setelah berpamitan Safa segera berangkat. Bun, aku balik kantor dulu ya, pamit Beka. Abang antar Kak. Nggak usah, aku bareng Kak Ardi aja, dia juga mau pulang ke kantor lagi. Ardi mau mampir dulu Kak sama abang aja, iya Kandi. Kode Aslan dengan kedipan matanya. Iya, jawab Ardi pelan. Yuk, ajak Aslan menarik tangan Beka. Lepas bang, gue bisa jalan sendiri, ketus Beka. Sesampainya di mobil Aslan segera menginjak pedal gas mobilnya dan mengarahkan mobil ke perusahaannya. Kenapa kesini, gue masih banyak kerjaan. Sebentar Kak, abang mau ambil berkas terus antar kamu ke kantor Juna, soalnya ada hal yang akan abang bahas dengan Juna. Beka menghela nafas panjang, dia enggan untuk turun dari mobil Aslan. Gue di mobil aja bang. Oke, abang turun sebentar ya, ujar Aslan turun. Tak berselang lama terlihat Aslan keluar dari lobi kantor tapi ada perempuan yang menghampirinya. Beb, kamu kemana aja sih? Katanya janji mau temani aku shopping, kenapa kamu nggak bisa dihubungi? Mon, aku sedang sibuk, alasan Aslan. Sibuk? Jadi lebih penting pekerjaan kamu daripada aku Beb? Kamu ingatkan kalau kita akan segera menikah,
dan mana janji kamu buat liburan ke Eropa? Mon, tolong ngertiin aku sedang sibuk, tekan Aslan tapi Monica mencebik kesal. Becca melihat ke arah Aslan yang sedang bersama Monica membuatnya kesal dan keluar dari mobil. Becca ingin mencari taksi untuk pergi tapi Aslan melihat ke arah Becca. Pekiknya lalu meninggalkan Monica dan mengejar Becca. Kenapa keluar? Gue pulang sendiri aja bang, urusin cewek lo. Enggak. Gue bisa bang. Gue bilang enggak ya enggak, ayo pergi. Ajak Aslan menarik tangan Becca masuk kembali ke mobilnya sedangkan Monica menatapnya kesal, bisa-bisanya Aslan meninggalnya hanya karena perempuan itu. Monica memang menangkap sinyal berbeda dari Aslan beberapa pekan ini dia harus mencari tahu apa Aslan dan Becca memiliki hubungan lain di belakangnya. Kenapa lo ninggalin Monica bang? Terus lo maunya gimana? Gue ajak dia masuk ke sini gitu. Ya nggak gitu juga tapi setidaknya lo hargain dialah sebagai cewek lo. Nggak usah dibahas, ucap Aslan membuat Becca terdiam. Bersambung.